أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. Tipu daya muslihat iblis dalam masalah niat salat. Di antara mereka itu orang yang salat, ada yang berkata usolli salata kadza, saya berniat salat ini. Kemudian dia mengulangi lagi, dia menyangka bahwasanya niatnya telah dia batalkan, sehingga dia ulangi usolli, lagi dia lagi usolli lagi ya. Dia menyangka niatnya telah dia batalkan, padahal niat itu tidak terbatalkan. Dia sudah niatnya tidak batal. Wa illam yurdal lafzu, rubama lafalnya yang tidak pas, tapi niat dia sudah salat sudah ada ya. Dia mengatakan, misalnya dia niat salat zuhur, kemudian ketika dia ucapkan mungkin salah, usolli salatul zuhur, salah ngomong, aduh kayaknya salah ini. Padahal tidak salah, dia hanya lafalnya yang apa? Keliru, tapi niatnya tidak terbatalkan. Harusnya dia tidak perlu ragu-ragu karena salatnya sudah sah dengan niat yang benar. Wa minhum man yukabbir tsumma yanqudhu, di antara mereka ada yang bertakbir, Allahu akbar, kemudian batalin lagi. Ulangi lagi, Allahu akbar tsumma yukabbir, ulangi lagi takbir, kemudian yanqudhu, kemudian batalin lagi. Dia ulang-ulang terus. Fa idza raka'a imam, ketika imam Allahu akbar ruku, kabbarul muwaswas wa raka'a mahu, tiba-tiba dia takbir langsung dia ikut apa? Ruku ya. Tadinya ragu-ragu, batal. Ketika imam ruku tiba-tiba dia bisa konsen ya. Karena takut ketinggalan apa? Rakaat. Fa ya laita syi'ri mal ladzi ahdharan niyyah hina idzin. Kabarkanlah kepadaku, kok apa yang bisa bikin dia tiba-tiba niatnya hadir? Kok sebelumnya dia ragu, diulang-ulang. Ketika imam sudah ruku tiba-tiba dia bisa hadirkan niat. Wa madzaka illa an li anna iblis arada an yufawwitahul fadilah. Itu semua digodaan iblis agar iblis ingin dia terluputkan dari keutamaan, yaitu keutamaan takbiratul ihram, keutamaan di awal salat dan yang lainnya. Wa fil waswasin, dan di antara orang yang terkena waswasah ada yang bersumpah dengan nama Allah, la kabbartu ghairu hadhil marrah, demi Allah aku tidak akan takbir cuma sekali ini aja. Dia karena sering ulang-ulang dia bersumpah, ya Allah saya mau takbir sekali aja, karena saking waswas, supaya dia tidak ulang-ulang. Wa fihi man yahlif billahi bil khuruji min mali, ada yang bersumpah kalau saya ulangi takbir semua harta saya tinggalkan. Supaya dia kokoh dalam apa? Takbir cuma sekali. Au bitolak, ada yang bertakbir kalau saya ulangi takbir saya ceraikan istri saya. Subhanallah. Wa hadhihi kulluha talbisatu iblis. Ini semua adalah talbis dari iblis. Kenapa susahkan diri? Wa syari'ah samhatun sahlatun salimatun min hadhil afat, dan syariat kita mudah, ringan, selamat dari segala kekurangan-kekurangan ini. Wa ma jarli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syai'un min hadan, tidak pernah terjadi pada Nabi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi, tidak pernah dilakukan oleh para sahabat sama sekali dari hal-hal seperti ini. Waqad balaghana an Abi Hazim annahu dakhala masjid, telah sampai kepada kami riwayat dari Abu Hazim rahimahullahu taala, dia masuk masjid. Wa huwa ilaihi iblis annaka tusalli bighairi wudu, maka ketika dia masuk masjid tiba-tiba iblis kasih waswas, bisikan, wahai Abu Hazim, sungguhnya kau salat tanpa wudu. Kau salat tanpa wudu. Maka dia menjawab iblis, dia berkata, ma balagha nushuka ila hadza, sejak kapan kau nasihatmu sampai seperti ini wahai iblis? Ini semua tipuan, tidak ada iblis mau kasih apa? Nasihat. Artinya dia menepis itu semua dengan mengatakan sejak kapan iblis mau kasih nasihat, sampai nasihati saya bahwasanya salat saya belum di atas apa? Wudu ya. Maka kashfu hadat talbis an yuqallil muwaswas al-muwaswis ya. Dan untuk menghilangkan talbis ini, kerancuan ini dari orang yang terkena waswasah, maka dikatakan kepadanya, kalau tujuanmu adalah menghadirkan niat sehingga kau ulang-ulangi Allahu Akbar, Allahu Akbar, usolli fardhu dhuhri, usolli fardhu, tujuan menghadirkan niat, fa niat hadirah, niatmu sudah ada. Siapa yang mau kau ulang-ulangi buat apa? Niatmu sudah ada. Li'annaka kumta tu'addiyal fardhu, karena kau tadi berdiri hendak menjalankan salat fardu. Wa hadhihi an-niyyah, keinginanmu untuk salat itulah sudah niat. Wa mahalluhal qalbu lal lafdhu, dan tempatnya adalah di hati, bukan di lafal, bukan di lafal. In kunta turidu tashihal lafdhi fal lafdhu la yajib. Tapi kalau maksudnya kau ulangi lagi, sholli fardhu Allah, kau ulang-ulangi untuk memperbaiki lafalmu, ingatlah melafalkan niat tidak wajib. Tsumma qad qultahu sahihan, dan kau sudah benar ucapannya, kenapa diulangi lagi? Pertama, melafalkannya tidak wajib.
Yang kedua, kau sudah ucapkan benar, ngapain diulang lagi? Fama wajhul i'adah, kenapa diulangi lagi? Afataraka tadhunnu wa qad qulta innaka ma qulta hadza marad. Apakah kau menyangka bahwasanya engkau telah mengucapkan, bahwasanya kau tidak mengucapkan, apa yang sudah kau ucapkan kau anggap belum kau ucapkan? Ini hanyalah penyakit. Kau sudah ucapkan tapi kau merasa belum mengucapkan, berarti kau apa? Sakit. Imam Ibnu Jauzi berkata, sebagian guru kami telah meriwayatkan dari Ibnu Aqil sebuah hikayat yang menakjubkan. Ada seorang bertemu dengan dia, dengan ulama yang namanya Ibnu Aqil. Kemudian orang ini bertanya, wahai Ibnu Aqil, sungguhnya aku telah membasuh ya anggota wudu misalnya. Kemudian aku berkata, aku belum basuh. Jadi wudu saya sudah basuh, tapi perasaan saya sudah basuh, tapi saya bilang saya belum apa? Basuh. Wa ukabbir wa aqulu ma kabbartu. Aku sudah bertakbir, terus aku bilang saya belum bertakbir. Maka Ibnu Aqil berkata, da'i salat. Kalau gitu enggak usah salat. Kalau gitu kau enggak usah apa? Salat. Fa innaha ma tajibu alaik, karena salat tidak wajib bagimu. Enggak usah salat. Faqala qaumun li Ibni Aqil, maka sebagian orang bertanya kepada Ibnu Aqil, kaifa taqulu hadza? Bagaimana kau bilang salat tidak wajib bagi dia? Maka Ibnu Aqil menjawab, Nabi berkata sallallahu alaihi wasallam, rufi'al qalamu anil majnun hatta yufiq, bahwasanya orang gila diangkat pena darinya sampai dia sadar. Siapa yang bertakbir kemudian dia bilang saya belum bertakbir, maka dia tidak berakal. Ini orang gila, enggak wajib apa? Salat. Wal majnun la tajibu alaihi salat, orang gila tidak wajib salat. Jadi sudah takbir bilang belum. Sudah basuh bilang apa? Belum. Sudah bilang ini seperti ini, waswasah, kasihan orang terkena penyakit seperti ini. Kemudian Ibnu Jauzi berkata, wa alam annal waswasata fi niyati salat sababuha khabalun fil aqal. Ketahuilah bahwasanya waswasah dalam niat salat sebabnya adalah ada konslet di mana? Di akal. Karena kebodohan terhadap syariat. Dan sebagaimana diketahui, jika ada seorang kemudian datang seorang alim masuk, lantas kemudian dia berdiri untuk menyambut orang alim tersebut, ya, menyambut menuju orang alim tersebut, ya. Kemudian dia berkata, nawaitu an antasiba qa'iman lidukhudhi hadzal alim li'ji ilmihi. Kemudian dia berkata, aku berniat berdiri untuk menyambut orang alim tersebut karena dia memiliki ilmu. Ya, muqbilan, saya ingin salat zuhur, saya ingin salat asar, sudah jelas. La yatulu zamanuhu, untuk merenungkan hal ini. Saya niat salat fardu, ingin salat subuh, pingin sholat zuhur, pingin sholat asar, tidak butuh waktu yang lama. Sekilas cerek pingin sholat, selesai. Langsung terbayangkan dalam benak kita sholat zuhur itu 4 rakaat menghadap kiblat, langsung dalam 1 waktu sudah selesai. Antum kalau mau pergi ke masjid sini misalnya, pingin sholat maghrib, sudah terbetik dalam hati enggak? Antum sudah tahu sholat maghrib dulu 3 rakaat enggak? Menghadap kiblat enggak? Bakalan jadi makmum enggak? Udah tahu. Tidak pula antum bilang, saya berniat sholat maghrib 3 rakaat menghadap kiblat jadi makmum, imamnya siapa di masjid, tidak perlu. Karena begitu antum berangkat, antum sudah terbetik, langsung terkumpulkan dalam 1 waktu, paham? Tidak perlu diuraikan, sudah terkumpul dalam 1 detik, bukan nggak sampai 1 detik, sudah terkumpul dalam satu lahzah, 1 saat. Inna ma yatulu zamanu nadhmi hadhil alfaz. Yang butuh waktu panjang itu kalau kita uraikan. Aku berniat usolli fardal zuhri, aku berniat salat zuhur fardu, salat fardu zuhur 4 rakaatin, 4 rakaat, mustaqbilal kiblati, menghadap kiblat, adaan, ini bukan qadha tapi salat apa? Ada, makmuman, ini saya bukan bagi imam tapi sebagai apa? Makmum lillahi taala. Panjang atau tidak? Panjang. Untuk menguraikan ini memang butuh waktu. Tapi kalau dalam hati langsung, saya ingin salat maghrib sudah jelas, langsung terbentuk dalam 1 waktu. Salat maghrib ya 3 rakaat, ya menghadap kiblat, ya sebagai apa? Makmum, salatnya bukan qadha, selesai. Wal alfadhu la talzam. Jadi Ibnu Jauzi ingin mengingatkan, tidak perlu kau merangkai. Ini memang butuh waktu. Kalau niat sebentar aja sudah ada. Adapun yang butuh waktu itu adalah merangkai niat yang kau sudah terkumpul, kau uraikan lagi dalam lafal-lafal. Dan lafal-lafal tidak lazim. Wal waswas jahlun mahdhun, dan waswasah itu adalah murni kebodohan, Wa innal muwaswas yukallifu nafsahu an yahdhura fi qalbihi adh-dhuhriyah wal adaiyah wal fardiyah fi halatin wahidah mufassalatin bi alfadhihi
wa huwa yutali wa dzalika muhal. Adapun yang was-was itu kenapa dia jadi bimbang? Karena ketika itu dalam hatinya dia mau hadirkan itu secara terperinci dalam satu waktu. Dia ingin menghadirkan dalam dirinya, saya sholat zuhur, fardu, sholatnya ada, bukan qadha, sebagai makmum, dia menghadirkan dalam satu waktu, itu susah. Maksudnya apa? Dia menghadirkan lafal tersebut dalam satu waktu, susah atau tidak? Susah. Tapi kalau menghadirkan tanpa menguraikan lafal, langsung satu waktu selesai. Yang susah kalau kita menguraikan lafal tersebut, meskipun kita ucapkan dalam lafal atau kita dalam hati, memang susah kalau kita menguraikan. Susah. Tapi kalau ingin sholat maghrib selesai. Saya ingin sholat maghrib, otomatis maghribnya 3 rakaat. 4 rakaat atau 3 rakaat? Sudah otomatis. Saya bilang saya ingin sholat maghrib selesai 3 rakaat, menghadap kiblat, jadi makmum, sholatnya ada, otomatis, tidak perlu diuraikan. Jadi ingin mengumpulkan yang terurai itu dalam satu waktu, ini perkara yang mustahil, meskipun dalam hati susah. Ya, maka tidak perlu. Walau kallafa nafsahu dzalika fil qiyam lil alim la ta'adzara alaihi. Kalau dia ingin membebani dirinya untuk menghadirkan hal itu ketika menyambut seorang alim, susah ya. Saya berniat berdiri untuk bertemu dengan si alim itu namanya ini, jalannya susah. Tapi kalau ingin berdiri sesaat sudah bisa. Jadi Ibnul Jauzi ingin menjelaskan niat itu mudah, tidak sesulit yang dibayangkan ya. Kemudian beliau mengatakan, "Tsumma innahu yajuzu taqdimuha 'ala takbir bi zamanin yasir." Dan boleh niat itu didahulukan sebelum takbir dengan waktu yang sebentar. Malam yafsahha, selama dia tidak membatalkan niatnya. Karena sebagian orang begini dalam fikih mereka mengatakan niat adalah rukun salat dan niat itu harus dihadirkan bersama kepada rukun pertama dalam salat. Seperti misalnya kalau saya berwudu, rukun pertama wudu apa? Membasuh apa? Wajah, membasuh wajah. Cuci tangan semua sunnah. Rukun wudu apa? Membasuh wajah, kemudian kedua tangan, kemudian kepala, kemudian apa? Kaki. Itu rukun wudu. Rukun wudu. Menurut ulama fikih atau sebagian ulama fikih, kalau kita mau niat itu pas ketika membasuh rukun yang pertama. Jadi ketika basuh wajah, aku berniat wudu, harus dihadirkan berbarengan. Jadi rukun itu harus dalam ibadah. Kalau dalam ibadah, dia harus berada pada rukun yang pertama, permulaan kita melakukan ibadah wudu tersebut. Dan permulaan rukun pertama dalam ibadah wudu adalah ketika mencuci apa? Wajah. Maka ketika mencuci wajah, membasuh wajah, kita harus menghadirkan. Saya berniat wudu itu harus dihadirkan. Nah, demikian juga sholat. Kalau sholat, rukun pertamanya apa? Allahu Akbar. Nah, sulit untuk menggabungkan Allahu Akbar dengan usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, sulit. Sementara kita harus merenungkan juga tentang Allahu Akbar. Makanya sebagian orang sering ulang-ulang. Dia sambil menggabungkan antara membayangkan atau menghadirkan niat Allah Maha Besar dengan menghadirkan niat usolli fardhu dhuhri 4 rakaat. Jadi terakhir kata mereka Allah, itu sambil apa? Sambil meresapi. Sulit meresapi niat sekaligus takbir dan niatnya panjang, ya susah. Dan Islam tidak sesusah itu ya. Rasulullah dulu ajar salat Arab Badui, langsung pingin salat Allahu Akbar, enggak pakai gitu. Ya kita niat tapi maksudnya enggak sesulit itu. Ya, kalau kita harus menggabungkan antara niat dengan rukun yang pertama takbir, ini sulit mau diterapkan. Antum bisa terapkan sambil Allahu Akbar memahami makna Allah Maha Besar. Dalam saat yang sama memahami usolli fardhu dhuhri 4 rakaatin mustaqbilal qiblatin adaan makmuman lillahi ta'ala, berat. Makanya takbirnya agak lama. Allahu Akbar. Sebagian begitu, tidak semua tapi sebagian begitu. Ini menimbulkan apa? Was-was. Akhirnya ulang lagi. Ulang lagi. Allah. Itu dia lagi konsen itu antara Allah, agak sulit ya. Agak sulit. Karena itu sulit. Tidak mudah. Saya aja kalau suruh terapkan sulit. Menghadirkan Allah. Kalau saya bilang Allahu Akbar, fokus saya Allahu Akbar. Fokus saya Allahu Akbar, bukan lagi fokus usolli fardhu dhuhri 4 rakaat, sudah susah, itu udah lewat. Fokus saya untuk bilang apa? Allahu Akbar. Nah, ini kadang kita buat kaidah yang mau diterapkan juga susah sendiri. Seperti ini. Bahwasanya harus niat tersebut berbarengan dengan apa? Rukun pertama dari suatu ibadah. Nah, prakteknya pada salat agak berat. Karena rukun pertama salat Allahu
akbar. Beda kalau rukun pertama wudu cuma cuci wajah gampang. Kita nggak harus merenungkan apa-apa. Tapi kalau Allahu akbar kita ada maknanya. Allah Maha besar. Kemudian niatnya panjang. Nah, ini repot untuk mensinkronkan dalam satu waktu berat. Maka sebagian orang terkadang mengulang-ulang dan ini semua tidak dicontohkan oleh Nabi dan para sahabat. Mereka tidak menghafalkan niat dan selanjutnya.